Yuk kita tegakkan 5 tertib. Termasuk Bappenas yang kerjasama sangat baik, termasuk juga tim anak-anak magang sampai kita buat di budgeting, di musrembang. Jadi ini kerjasama semua pihak. Apa kemarin masih dari rapat sama di lantas sama di situ? Jadi kita memang temukan kalau tanpa 3-in-1 memang jumlah kendaraan akan bertambah. Jadi kalau kamu mau kayak dimanapun pengawasan 3-in-1 juga susah. Yang pasti lebih baik dihapus supaya efek sosialnya kita hilangkan. Lalu kalau nunggu IRP itu apa? Kita lagi minta mereka kaji untuk gunakan ganjil genap sambil menunggu IRP. Jadi misalnya kalau tanggal 1 ganjil, tanggal 2 ganjil genap gitu loh. 3 ganjil lagi gitu. Tanggal 16 Ya, kita sementara stop dulu, tidak ada 3-in-1. Ganjil genapnya masih tunggu kajian. Masih ada diskusi dulu. Pak, maaf Pak, tanya terkait dengan pilkada nih Pak. Kira-kira nanti di ujung pilkada ini ada indikasi nggak Pak kalau Bu Mega untuk mendukung Bapak untuk kembalikan? Kamu tanyanya ke saya, mesti ke Bu Mega. Kira-kira begitu Pak, kan Bapak terbilang dekat dengan Bu Mega gitu Pak. Kalau saya bilangin, namanya bukan strategi dong. Jadi dapat strategi gitu Pak. Tapi ada ini nggak Bapak, ada indikasi nggak Pak kalau saya nanti Pulau pas Saya nanti nanti PDIP dan Gerindra gitu? nggak sopan ngomongin dulu. penyegelan soal Pulau C dan D. Saya kira penyegelan sesuai karena dianggap melanggar kerja di lapangan dengan AMDAL yang ada. Makanya mereka diminta kalau nggak salah 120 hari untuk memperbaiki cara teknik kerjanya supaya mirip dengan kajian AMDAL dan aturan. Jadi kita bukan membicarakan izin ini, kita membicarakan persoalan adalah teknik reklamasinya salah. Bukan salah lah, ada sedikit menyimpang dari AMDAL. Itu aja. Katanya 300 miliar Pak. Bukan 6 miliar, jadi gini loh, perlu saya jelasin. Jadi kan setelah kita tangan prinsip dari Pak Menteri, mereka kan mau minta nyambung. Saya bilang, kalau kami menyambung izin reklamasi Anda, kontribusi Anda apa? Jadi bukan istilah barter, kontribusi Anda apa? Kami nggak pengen udah jadi pulau, nanti yang membangun pulau tanah kami siapa? Bisa nggak pegawai tinggal di pulau? Kalau pegawai tinggal di pulau, masa datang dari Depok, Tangerang, Cakung, Bekasi, masuk ke pulau? Baik, kami minta, kalau begitu, tolong kami ada bagi hasil. Berarti dana yang 6 miliar itu benar untuk apa? Enggak, kalau itu enggak, kalau Kalijodo justru Sinarmas. Sinarmas, bukan? Iya, tapi kalau dia ada keluarkan uang jalan inspeksi segala macam benar. Tapi hitungannya bagaimana? Hitungannya adalah dengan appraiser. Kemarin saya juga ditanya, Bapak kok berani? Kan saya bilang berani dong. Kita kan minta dia bayar 15 kali NJOP. Kalau makin lama dia mengganti kepada kami, yang untung siapa? Kami, DKI. Lalu misalnya dia kerjakan habis 100 miliar, dia ngaku 200. Begitu di appraiser cuma 100, kami masuk pembukuan 100 apa 200? 100. Sama kayak Mori Semanggi. Semanggi hitungannya itu 500 miliar. Begitu Mori mulai kerja, terus saya bilang, hati-hati ya, Semanggi jadi, saya bukan terima 500 loh, harus pakai appraiser. Kamu cek dulu appraiser berapa. Begitu appraiser cek, dia bilang paling 300-an. Berarti Langsung dia tekan kontraktornya 300-an. Saya nggak tahu dia mainnya apa, saya nggak tahu. Akhirnya sekarang si Mori desak saya, ada kerjaan mana lagi Pak? Karena dia takut kalau 3 tahun, 4 tahun baru bayar, NJOP kan naik terus. Sedangkan uangnya ditaruh di Jepang, ngamin. Jadi itulah yang kita bikin. Strategi ini untung nggak buat Pemda? Untung. Pengusaha ada risiko nggak ada. Misalnya sekarang Podomoro, dia baru menyerahkan kepada kami 200-an miliar. Saya nggak tahu dia udah habis 300 atau berapa. Yang kami catat berapa kewajiban dia pada kami? 200. Terus saya ditanya, kamu berani bener? Kalau kamu yang ngemin gimana? Nggak mungkin. Karena mereka udah pernah komitmen mau kasih 1 juta sampai 2 juta per meter. Saya tolak. Saya mau pakai rumus.
Kalau dia pulau 500 hektar, 250 hektar bisa dijual, 1 juta saja kami dapat, itu berapa? 2,5 triliun. Jadi kalau dia cuma kerja 300 miliar, masih jauh hutangnya ke kami. Katanya Itu. Ada dasar hukumnya Pak. Memang ini bukan memo. Jadi kan kita kalau Pemda, bukan memo, dia membuat gambar draft teknis. Kalau kami yang kerja, kami harus pakai konsultan. Mengeluarkan satu gambar teknis itu pakai konsultan bisa 1 tahun. Nah kalau ini, mereka pilih sendiri. Dia pilih sendiri mau kerja di mana, dia ngajuin gambar ke kita bilang setuju nggak? Oh ini panggil udah camat, setuju, oke. Terus nilainya gimana? Pakai appraiser. Kamu mau ngaku 100, habis 300, 1 triliun, saya nggak mau tahu. Udah jadi, panggil appraiser yang punya sertifikat, dihitung, baru buat berita acara serah terima. Jadi yang bukan, jadi ada payung hukumnya apa? Perjanjian kerjasama. Jadi sekarang gini, kita di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, di dalam administrasi pemerintahan, kita ini punya hak diskresi. Ketika pulau izinnya habis, mau disambung, Anda kalau nggak mau sambung berapa puluh ribu orang nggak kerja, ekonomi macet. Tapi kalau Anda sambung, nggak ada komitmen, nggak ada perda, gimana? Makanya kita buatlah perjanjian. Jadi saya sudah serahkan pada KPK, itu ada perjanjian antara kami. Misalnya contoh, ada MKY. MKY itu Manggala Karya Yuda. Dia juga perjanjian membangun pompa Sentiong 1 triliun. Kalau dia mulai membangun itu, saya kan kasih dia izin nyambung. Dia bangun nggak? Kagak. Makanya izinnya tidak saya kasih. Lalu yang dikasih mana? Jakpro, Ancol, dan Podomoro. Lalu 3, saya mau minta kewajiban ini, minta ke siapa? Jakpro, Ancol? Enggak dong, punya sendiri. Ngapain gitu bodoh? Suruh orang sendiri bayar hutang kita dulu. Makanya saya mintanya, tapi Jakpro kapan bayarnya? Waduk Pluit, semua itu kewajiban Jakpro. Jadi ketika Waduk Pluit itu tenggelam, semua kita mau perbaiki Waduk Pluit, tahun 2013 awal, saya belum ada perjanjian dengan Podomoro atau PT yang lain. Yang ada hanya bisa nyuruh BUMD kita. Jadi seluruh Waduk Pluit itu bukan pakai APBD, tapi pakai uang Jakpro. Seperti itu. Berarti anggaran penertiban pemukiman itu Nah, dari APBD? Enggak, kita ada APBD, ada 250.000 per petugas per hari. Nah, yang Uang makan 38.000. itu katanya nggak masuk dalam anggaran. jadi Makanya gini, kalau nggak masuk anggaran, itu yang kita bikin. Si pemborong dari Podomoro atau dari Sedayu atau dari Jakpro, itu menjadi tanggung jawab dia. Kamu bayangin dulu, misalnya ada wali kota. Dulu kalau mau bersihkan Waduk Pluit contoh ya, 17.000, wali kota Pak Bambang dikasih 20 miliar untuk merapikan itu nggak sanggup. Karena nggak sanggup membersihkan, kan ada masih ada uang kerohiman, ada uang makan, uang transport, macam-macam. Uang sewa dulu. Udah bangunnya lama, duitnya pun nggak sanggup. Nah, dengan menggunakan pola Jakpro seperti ini, saya tidak peduli, Anda mau kasih orang duit, mau ngantar orang pulang ke kampung, mau kasih petugas makan, itu urusan Anda. Tetapi nilainya gimana? Saya ganti nggak? Nggak, saya ganti. Nanti saya hitung dari jalan inspeksi yang udah Anda bangun. Inspeksi bisa untung nggak dia? Bisa aja untung. Nah, keuntungan ini dia pakai buat petugas, buat segala macam, itu urusan dia. Makanya cara ini jauh lebih menguntungkan DKI daripada cara yang lama. Pak, katanya Sinarmas membantu yang kali jodoh. Ya, Sinarmas yang bantu. Berapa sih Saya nggak tahu, mungkin bisa 30 atau 50 miliar. Jadi dia pengen minta ada tulisan Sinarmas Land. Ada lampu, supaya waktu bandara orang masuk Jakarta, itu masuk Sinarmas Land. Nah, sama seperti ini RPTRA ini pakai apa? CSR. Perlu nggak CSR masuk dulu ke kas APBD? Nggak ada, dia suka-suka kok. Lalu kami mencatatnya bagaimana? Udah jadi pakai appraiser. Dia boleh ngaku habis 1 miliar. Kalau appraiser mengatakan hanya 500 juta, ya pembukuan kami hanya 500. Ya, cukup. Halo Bapak.
nasinya kita kasih sampai kita tunggu. Ini kan Pak Kekong. Kami mohon karena Bapak itu sangat ikhlas semua. Dalam proses kelurahan Pak, ya kan? Kelurahannya juga saya telepon, nggak ada datang Pak, tidak ada tindakan Pak. Jangan paksa mohon maaf sudah senang Pak, senang beliau beriak ini dari dulu Pak. Perubahan Pak, ada lagi Pak. Nah, ya itu sebentar, itu apa urusannya aja posisi. Kalau apa dari Pak, dari Turki kan punya langsung exciting gitu Pak. Dan gini Pak ya. Oke, Bapak Ibu foto juga Pak. Pak Ahok. Bapak Ibu. Ayo. Saya tadi ada urusan di Kementerian Perdagangan, selesai. Ini handphone siapa? Oh, Ya saya ini Samsung. 1, 2. Oke, cukup. Bapak sudah? Oke. Sekali lagi. Foto juga. Saya udah 24 saya.
Ini saya urus itu pasti menjaga ini. Bekas tadi juga menjaga ini. Oh, laporan pegawai. Kalau udah ngaju ke sini, dia betul-betul ngaju. Kalau dari sini kita nggak bisa campur. Tapi kita udah masuk ini, kita nggak campur. Ini video aja ya juga. Pasti gitu ya. Ya kalau udah masuk hukum kita nggak bisa campur. Tapi masyarakat sudah main hukum, sudah hukum banyak yang berfungsi. Iya, tapi saya udah berfungsi. Ini tuh hukum ada masih. Anda harus ngomongnya apa-apa dulu ya. Pak, sekali lagi Pak. Ya, terima kasih Pak ya sudah diatur ya. Sudah pulang ya. Gimana? Membuat ekonomi DKI Pak bulan ini sudah dapat. Belum dapat. Iya. Pasti lebih rendah lah, karena properti kan agak turun, penjualan semua turun. Ini hasil terakhir kemarin itu, bulan pertama ini survei nasional juga turun. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini begitu. Kenapa serapan anggaran begitu dapat? Makanya saya nggak tahu, bukan serapan anggaran. Memang kalau kita serapan anggaran kan memang baru mulai di Mei. Memang hampir seluruh Indonesia serapan anggaran 3 bulan itu pasti belum mulai. Karena masih lelang. Tapi kalau kontrak kan belum bayar, kontraknya baru bulan Mei. Akhir bulan ini mungkin dulu bisa. Harusnya sih mesti kita bukan gusur Bukit Duri dong. Jadi sama kayak kasus Kampung Pulo, kita tuh menggusur rumah-rumah liar yang di atas penampang basah Ciliwung sebelahan sama Bukit Duri. Ya sama kayak kasus Kampung Pulo. Orangnya juga mirip. LSM itu kan reklamasi kecil. Ya harusnya kalau kita nggak mau ini proyek Ciliwung kan nanti tertunda. Itu SP1 dulu atau gimana? Tetap kita kasih SP1 terus SP2. Beberapa udah setuju kok opininya. Sama kayak kasus saya nggak tahu. Kamu bisa tanya sama wali kota. Sama kayak kasus Kampung Pulo kan. Marah-marah kan. Wah ada LSM galak-galak ketemu saya 3 kali. Sekarang kamu tanya sama orang Kampung Pulo, mau terima LSM itu lagi nggak? Ditempelin tolak. Mereka mendukung normalisasi, menolak LSM. Saya nggak sebut namanya. Ditempelin kok. Nah sekarang LSM ini yang dulunya tinggal di Kampung Pulo sekarang, maksudnya di pinggir Kampung Pulo ya. Sekarang dia pindah membela yang di pinggir Bukit Duri. Saya lihat disebarkan dari di WhatsApp group, pertemuan-pertemuan. Lucu gitu. Satu pihak Anda marah-marah saya reklamasi yang ada izin. Orang reklamasi sungai kok nggak ada yang ribut, dibelain. Dulu sampai fitnah saya kan Kampung Pulo bahwa itu ada kubur keramat yang saya mau bongkar. Saya bilang mana mungkin sih nenek moyang kamu buat kubur di dalam sungai. Pak, Rinwan Pak, Rinwan pasti hapus. masih semerah ini Pak. RAP tahun 2017 kita bisa implementasi, tapi kita lagi minta kaji oleh hari ini bagaimana kalau ganjil genap.
sambil menunggu. Karena bagaimanapun volume kendaraan tetap nambah. Orang tuh tetap nggak berpikir mau naik bus atau apa, sedikit naik bus Transjakarta. Tetap lebih nyaman mobil pribadi. Nah, karena itu harus batasi. Nanti urusan kedua kan, kalau benda tangkap aja. Katanya mau produk baru, Pak. Harus. Kalau produk baru harus. BPKD pengelolaan aset tadi BPKD. Enggak. Saya nggak perlu. Sekarang parkir di jalan perlu dari BPKD nggak? Enggak. Kan mereka kan BLUD bukan PT. Kalau dia itu BUMD harus. Ini kan bagian dari dishub, nggak perlu. Ya pasti menunda terjadinya rumah sakit kanker. Berarti kalau itu nggak jadi, semua orang ngantrinya di Darmanis gitu aja sih. Tapi harusnya dipercepat ya, Pak. Harus percepat itu lebih dikit. Masa itu pemerintah juga nggak bisa Ada biarin aja dulu. Masih kita tertibkan. Karena logika gini, mereka mengklaim itu udah dari dulu udah ada kampung itu. Gimana masuk akal mengklaim kampung itu? Mungkin nggak di zaman Belanda pasar heksagonal di tengah kosong kamu buat rumah. Terus mungkin nggak kamu membuat rumah nambah beton di atas fondasi tembok. Nah, mau lebih nggak usah Belanda deh. Tahun berapa sih pindahin akuariumnya LIPI? 84 loh. Berarti rumah-rumah yang dibangun yang kami bongkar itu dibangun tahun 80-an. Terus yang dibongkar itu punya siapa yang di pinggir tembok semua yang pinggir yang panjang-panjang? Itu punya PT Pasar Jaya, ada sertifikat. Yang dia lakukan apa? Toko dia ubah menjadi rumah. Lalu pasar ikan heksagonal, pasar sama pasar ikan kami mau rapin itu apa? Untuk orang dagang ikan yang bisa 24 jam. Kita mau bikin tanggul, lalu yang kami bongkar itu apa? Rumah-rumah liar di atas laut, di atas Sunda Kelapa. Ini bagaimana mengatakan dulu apa? Jadi pola ngomongnya itu mirip sekali dengan kampung pulau. Dan Bukit Duri sekarang, kampung pulau yang saya bongkar kan yang reklamasi liar di sungai. Dia bilang kampungnya. Ngaku ditempel ke kampung aja kamu pendatang. Lalu sekarang Bukit Duri, ngakunya juga bongkar Bukit Duri, kita ngerapiin sungai yang lama. Nah, model luar batang itu yang dipakai sama. Ada dari Rabu juga Ya mau tanda siapapun ya, kalau dia nggak mau pergi ya pasti kita tertibkan. Nanti kita lihat aja, kita lagi minta arkeolog, lagi mau bentuk tim arkeolog kerjain. Karena waktu di penggalian itu kita ketemu, misalnya ketemu ada dinding yang ada pintu bulat, ada fotonya zaman Belanda. Rupanya itu tenggelam 2 meteran di permukaan laut. Nah, jadi saya lagi pengen bikin kalau bisa direkonstruksi kembali walaupun harus turun 2 meter. Jadi seolah-olah itu masih ada, itu turun, tapi kita pompa. Nggak ketanggulan akan bikin. Tanggul kita nggak pakai pompa. Nah, saya lagi nggak tahu 2 meter ini airnya itu akan masuk nggak dari danau pompa pasar ikan. Kalau masuk masih di-scan. Jadi ada pompa kecil lagi buang ke danau ini atau buang ke laut langsung. Dari UI. Harusnya gabungan tim. Arkeolog dari UI. Udah ketemu profesornya sudah. Iya, jadi kembali lagi kan ada modelnya. Itu yang dibongkar, yang dibawa udah dijadiin fondasi rumah. Kita bongkar. Itu tuh ada pos penjaga untuk berdiri prajurit gitu loh, yang bulat. Yang asli kan masih ada, tapi yang bawah tuh ada yang udah dibawa, termasuk pintu bulatnya. Nah, kita mau balik. Sejauh ini sudah ada yang rusak. Rusak, ada sebagian rusak. Tapi kita bisa rekonstruksi di apa istilahnya ya? Restorasi istilahnya. Termasuk jembatan ke antara itu ada fondasi bawahnya. Nah, waktu gali kena. Makanya waktu sekarang eskavator kerja kan kalau udah agak keras kamu nggak boleh pusing. Lalu dicek. Nah, Bisa pakai BBB. jadi kita penggusuran itu ada dana dari kami 240.000 yang bantu TNI atau Polri transfer itu yang bisa kita. Kita nggak boleh tarik uang kontan. 38.000 uang makan nggak transfer ke satuan APBD. APBD 240.000. Tapi ada juga yang kami tidak lakukan. Misalnya contoh kasus waduk fluid. Kasus waduk fluid itu siapa? Kami perintah siapa? Agung Podomoro, Sedayu,
Indirect enggak, Jakpro. Kenapa Jakpro? Waktu itu belum ada perjanjian dengan mereka, sehingga kita menuju Jakpro. Lalu menuju Jakpro bagaimana cara menilainya? Gampang. Begitu dia udah jadi jalan inspeksi, maka kami menghitung appraiser. Inilah nilai kami. Lalu kalau dia kasih ada polisi, tentara, atau dikasih kerohiman buat orang pulang kampung, ada nggak? Ada. Itu pakai duitnya Jakpro. Lalu ngitungnya gimana? Ya kami nggak mau ngitung dong. Dari mana dia ngambilnya? Dari keuntungan. Kalau kamu ngerjain proyek kan ada keuntungan tuh. Begitu di appraiser kan bukan appraiser at cost, appraiser harga pasar. Nah, selisih keuntungan itu yang mereka pakai. Nah, sekarang Podomoro misalnya, kalau dia lagi merapikan jalan inspeksi dan mogot, dia mau bayar orang gimana? Dia pasti pakai kontraktor. Misalnya ada bantuan polisi mau makan, dia pasti pakai uang. Tapi itu dimasukkan sebagai bagian kewajiban kami? Enggak. Kami nggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana. Yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung. Nah, sekarang pertanyaannya, Podomoro sudah serahkan berapa? Dia baru serahkan kepada kita 200 miliar. Mungkin dia dari yang sudah dikerjain, jalan inspeksi, dusun, macam-macam, tanggul, pompa, dia udah kerjain. Ada nggak yang belum dia serahkan? Ada, mungkin udah. Saya nggak tahu udah habis 300 miliar atau berapa. Kalau dia 100 belum serahkan pada kami, itu gimana? Ya rugi dia kalau nggak mau serahkan. Kalau makin lama makin rusak, dihitung appraiser nilainya turun, ya bukan kami. Kita nggak tahu. Oh enggak, ada yang dari kita, ada yang mungkin ada yang mereka keluarkan. Kalau kali jodoh, CSK-nya bukan yang mereka, tapi sidang masih. Nah, kalau penertibannya kita nggak lakukan. Itu bisa CSK kan dia nggak bisa lapor ke kita. Jadi kalau bisa kamu bantu, bisa penertiban, kamu bantu alat berat, minyak, bisa nggak lapor ke saya? Kalau tidak bisa, karena saya nggak bisa terima aset seperti itu. Yang saya terima kan jalannya, bangunannya. Bisa contoh, Podomoro membangun dusun di Darmogot. Dia terpaksa mesti nguruk bikin jalan. Tapi cuma nguruk tanah doang, dia nggak lapor sama kami waktu dia nguruk. Udah selesai dia bilang ini ada yang mau nguruk. Oh kita nggak mau itu. Jadi kamu mesti dari awal ngomong sama kita. Saya beri contoh paling kira Semanggi deh. Semanggi itu hitungannya itu 500 miliar. Langsung Jepang kerjain. Tapi begitu lihat saya bilang, ini pakai appraiser ya. Anda cek appraiser kalau jadi jembatan ini berapa duit? 300 miliar. Oh langsung dia bilang sama kontraktor dikonsumikan. Nggak bisa loh. Appraiser cuma bilang 300 miliar. Masa kamu lelangnya 500? Lu mesti turunin, kalau nggak mau kerja. Nah akhirnya itulah yang dihitung. Jadi nanti kalau menyerah terima aset ke kami, Semanggi berapa? 500 atau 300-an? 300-an. Makanya saya si Jepang, perusahaan Jepang mendesak kami, mau kerjain mana lagi Pak? Supaya dia mau bayar cepat. Kenapa mau bayar cepat? Kita kalinya NJOP. Kalau 3 tahun dia baru nawarin lagi nih, NJOP naik. Nah itu yang kita lakukan. Lalu perjanjiannya bagaimana? Kan belum ada perda. Nah, saya buatlah perjanjian dengan Podomoro Group, Ancol, dan Jakpro. Kenapa cuma 3? Indirect, satu perusahaan indirect. Yang lain nggak mau. Ada satu nggak mau gabung sendiri, MKY, Makalah Karya Yuda apa. Dia janjikan mau bangun 1 triliun biar pompa besar di Sentiong. Lalu dia kerjain nggak? Kagak. Nggak kerjain. Aku nggak mau ketipu lu. Lu kerjain dulu baru gua mau kasih izin. Nah Podomoro dia kerjain dulu. Rusun semua baru presiden, nah kita kasih izin. Jadi bukan barter 15% loh. Justru kalau saya nggak ada 15% mati saya. Duitnya dari mana? Kita di situ tulis mesti bangun tanggul. NCICDI itu tahu berapa duit? Bisa 95 triliun. Memang bagi pusat, bagi yang pengembang. Kalau kamu nggak istilahnya mintain 15% dari pulau, duit dari mana? Puluhan triliun bangun NCICDI. Nah itu yang Pak Jokowi yakin bangun giant seawall pun itu nggak perlu pakai uang kita, asal ada setiap tanah yang dijual ada persentase. Itu bagian dari kewajiban atau tambahan? Tambahan. Oh kewajiban ya punya kami, ambilnya 45%, yang 5% yang buat kontribusi tanah ambil aja.
Cuma kan kita nggak lucu kan, kamu dapat 45%, 5%, bangunnya pakai duit siapa? Masa aku masih pakai APBD? Terus pegawainya kerja di pulau, masa tinggal di Tangerang, di Depok? Terus kendaraan masuk gimana? Nanti udah penuh satu pulau, saya disuruh bangun kereta, bangun jalur busway. Duit saya enak aja sih, nggak bisa tuh. Jadi kalau kamu mau bikin pulau, duitnya kamu harus bisa hidup sendiri dan ada bagian keuntungan jual lahan kepada kami. Berapa keuntungannya? Pengalaman dengan Ancol 30%. Ancol Barat, reklamasi juga. Jadi Ancol itu semua reklamasi. Ancol Barat perumahan Ancol dengan kita. Kan Ancol kan punya kita. Itu pembagian itu 30-70, konsepnya sama. Jadi konsep reklamasi ini mirip konsep Ancol. Jadi yang bawah ini HPR punya DKI. Lalu setiap tanah yang dia jual, dia bagi dividen, kan Ancol punya dividen 30%. Nah, saya kenapa pulau nggak mau pakai dividen 30%? Kalau pakai dividen untung rugi 30-70, kalau dia bohongin saya untung 10 gimana? Terus saya mau pakai hitungan pajak, apa BPK, apa BPKP? Masalah. Akhirnya kita bikin, saya maunya rumus. Saya nggak mau bagi untung, kalau bagi untung bagi Ancol waktu dapat 30% untung. Kira-kira berapa persen dari NJOP sih? Dari tanah yang dijual, dihitung berapa tahun, dapatlah angka 15% NJOP. Makanya dengan NJOP saya aman. Lu mau ngaku rugi dia, lu mau ngaku untung, gua nggak mau tahu. Pokoknya setiap tanah lu jual NJOP, terus kamu nggak mau balik ke saya di 10 tahun baru selesai bangun, baru jual tanahnya. Ya silakan, 10 tahun NJOP lu sudah naik. Gitu. Citra, Oki, Oh enggak, itu motor kecil mah lokal itu. Kita nggak pernah pakai Forlite. Dan mereka udah nggak ngawal bis tingkat lagi ya Pak? Ngawal, bus tingkat masih dikawal. Nggak tahu ya Pak. Motor banyak ribuan. Terakhir gimana? Motornya banyak ribuan. Nyok kita tegakkan 5 tertib.